Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Hari ini adalah jadwal remedial untuk mata pelajaran IPA tema 7. Disimak baik-baik ya. Materi IPA kali ini adalah hubungan antara ciri pubertas dengan kesehatan reproduksi. Kompetensi dasar pada mata pelajaran IPA kali ini adalah 3.2 dan 4.2. KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. KD 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Anak-anak, masih ingatkah apa itu masa pubertas? Masa pubertas merupakan masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Baik anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di sebelah kiri adalah gambar seorang anak perempuan. Dan gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa anak perempuan tersebut sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Perubahan apa yang bisa kalian lihat? Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan sekunder atau perubahan fisik yang nampak pada tubuh. Ibu telah membahas ini pada minggu sebelumnya. Perubahan sekunder itu apa saja? Yang pertama, tumbuhnya rambut halus di sekitar bagian tubuh. Yang kedua, dada membesar. Yang ketiga, pinggul lebih lebar. Yang keempat, suara lebih melengking. Dan yang kelima adalah munculnya jerawat. Nah, selain perubahan sekunder, ternyata anak ini pun mengalami perubahan primer. Perubahan primer ditandai dengan menstruasi yang dialami oleh perempuan. Artinya, sel telur sudah mulai diproduksi. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini pun mengalami perubahan menjadi seorang laki-laki remaja. Nah, anak laki-laki ini pun mengalami perubahan sekunder atau perubahan fisik yang nampak pada tubuh. Perubahan sekundernya apa saja? Yang pertama, tumbuhnya rambut halus di sekitar bagian tubuh. Yang kedua, dada membidang. Yang ketiga, suara menjadi lebih besar atau lebih berat. Yang keempat, munculnya jerawat. Dan yang terakhir adalah jakunnya mulai nampak. Nah, anak-anak, selain perubahan sekunder, seorang anak laki-laki pun mengalami perubahan primer. Cirinya apa? Yaitu mengalami mimpi basah. Artinya, sel sperma sudah mulai diproduksi. Ini menandai bahwa organ reproduksinya sudah berfungsi. Nah, anak-anak, perubahan fisik yang dialami pada masa pubertas itu akan sangat mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Apakah kamu dapat mengatasi perubahan itu? Apa saja yang sudah kamu lakukan? Pada masa pubertas, produksi hormon akan meningkat. Ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan munculnya jerawat. Coba anak-anak, di sini apakah ada yang sudah muncul jerawat? Apakah kalian rajin mencuci muka? Nah, untuk mencegah timbulnya jerawat, salah satu caranya adalah rajin mencuci muka minimal 2 kali sehari, setelah bangun tidur dan sebelum bangun tidur. Ini adalah cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi bagi perempuan. Yang pertama,
sebaiknya mandi 2 kali sehari dengan air bersih. Jika badan kotor dan lengket, sebaiknya langsung saja dibersihkan. Yang kedua, membasuh organ reproduksi sehabis buang air kecil. Cara membersihkannya dari arah depan ke belakang. Jangan sampai tertukar ya. Yang ketiga, berolahraga secara teratur untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang keempat, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Yang kelima, mencukur rambut di sekitar kemaluan bila sudah tidak nyaman. Bila kalian sudah merasa panjang atau lebat, silakan dicukur. Selanjutnya, minum air putih lebih banyak dan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Karena saat menstruasi, banyak zat besi yang hilang dari tubuh kita. Selanjutnya, saat mengalami menstruasi, sebaiknya mengganti pembalut setiap beberapa jam sekali. Bila kalian sudah merasa lembab, boleh langsung diganti. Selanjutnya, gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat. Usahakan bahwa celana dalam kalian itu tidak lembab, karena bila lembab, mudah sekali bakteri dan kuman itu muncul. Nah, kalau ini cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi bagi laki-laki. Yang pertama, hindari pemakaian pakaian dalam yang terlalu ketat. Yang kedua, membasuh organ reproduksi sehabis buang air kecil. Yang ketiga, berolahraga secara teratur dan minum air putih yang cukup banyak. Yang keempat, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Yang kelima, mencukur rambut di sekitar kemaluan bila sudah tidak nyaman. Selanjutnya, sebaiknya mandi 2 kali sehari dengan air bersih. Jika badan kotor dan lengket, langsung saja dibersihkan. Kemudian, menjalani hitan untuk mencegah penumpukan kotoran, sisa urin, dan cairan yang keluar dari kelenjar-kelenjar pada organ reproduksi. Dan yang terakhir adalah, gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat. Usahakan tidak basah dan lembab karena hal tersebut memudahkan tumbuhnya bakteri dan kuman. Anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, walaupun kalian mengalami remedial, tidak apa-apa. Kalian harus tetap berusaha. Sekian. Silahkan dikerjakan soalnya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.